vokalis bagus. Oh, dengan terus. Oh, ya berarti ada rohnya ya, ada. Ya, kalau di roh itu kan kalau dalam musik barat itu kan disebut trompet, betul ya Mas? Mau sudah jadi. Ensiklopedianya sudah jadi. Ya ini Mas Heri sangat bagus sekali, didukung oleh Kementerian Kemendikbud membuat proyek besar. Peralihan antara irama di dalam gamelan itu ada berapa peralihan? Beliaunya bilang bahwasanya ada 5 peralihan. Berapa? 5. Satu namanya selembar. Selembar itu saya terjemahkan mungkin engkel dalam angan-angan saya kan tidak ahli musik tetapi saya mau angan-angan. Nah terus setelah selembar ini tadi mau masuk ke rangkep atau bisa dikatakan double, di tengahnya ada tanggung, irama tanggung yang orang keroncong menamakan biasanya ring. Ini kan saya yang bicara itu menyangkut masalah katanya seperti istilahnya Mas Eri, istilahnya Mas Amar, itu adalah karakter Surakarta atau Soloan, apalagi langgam Jawa mungkin bisa begitu. Nah, setelah masuk kepada rangkep, menurut masyarakat Jepang ini ada dan namanya jadi irama itu sudah jadi, dan akhirnya setelah sampai ke kayangan itu katanya sudah sampai ke wilet itu Mas Edi. Itu sampai ke kayangan ini berarti orang yang menikmati sudah duduk disonggo karo tagak dan lengkut-lengkut sama merem-merem gitu ya. Itu sudah sampai satu irama selembar, tanggung, rangkep dan wilet. Ini menurut para niaga itu bisa berlangsung, tidak bisa dikasih waktu atau ini harus satu kuplet harus satu lagu enggak, tetapi ya nek urung dadi ya rasa dadi, nek durung wilet ya rasa wilet. Itu sudah sampai kayangan katanya, sudah sampai swarga. Nah, sekarang di keroncong, apakah betul keroncong itu sendiri imitasi semacam itu hanya diambil dari engkel, red atau peralihan terus double? Tetapi kan keroncong sendiri tidak perlu aturannya sama dengan gamelan. Kalau sama dengan gamelan mungkin semuanya mau salah lagu, ya kan? Mungkin semuanya mau salah lagu. Jadi saya mau tanya ini karena saya mau sedikit menulis, saya mencoba untuk menyumbangkan sedikit tulisan kepada pembaca atau penikmat keroncong, walaupun yang saya ketahui hanya oral saja, tidak seperti Mas Heri yang akademisi ini. Nah, hanya oral saja, jadi tetapi saya tidak berani menulis itu. Apakah betul bahwasanya tadi yang implementasi dari keroncong dengan tadi implementasi dari irama gamelan tadi. Jadi irama keroncong yang engkel, tanggung, double dari selembar, tanggung dan rangkep dari wilet. Matur nuwun Mas Singgi. Adikku cak adoh. Baik ya apa-apa ya. Pak, seperti misalnya apa? Yang modelnya jadi lain ya, karena kan ketika masuk keroncong itu ada beberapa model harmoni ya. Yang satu harmoni diatonis, misalnya ini ya, ding dong ding dong ding dong dong ding dong dong ding dong, walaupun ngericek itu, tapi itu
itu tuh irama-iramanya irama gending, tapi sini nadanya di letaknya gitu. Itu terus suling itu seolah-olah mengganti flute seolah-olah mengganti suling itu ya itu khususnya langgam Jawa. Karena dulu ketika saya berdiskusi dengan Bu Waljina, iya deh, saya itu yang ini aja sulingnya. Nah itu saat-saat itu berarti tahun 50-an atau sebelumnya, kan nggak terlalu mencatat, tapi perkiraan saya gitu. Terus akhir 50-an ya itu cello tuh, nah itu rotoyu nih gitu. Tak tung dang tak dang dung endang tak dulu tak. Terus kalau ada yang di lah itu kan yang diatonis ya, bukan yang langgam Jawa Pilofrendul. Itu polanya begitu, ada gendangannya, tapi harmoninya yang begitu. Nah itu jadi ada adaptasi itu. Terus apa lagi, biola itu pengantar bab ya, kira-kira begitu. Sebenarnya saya menyepakati kalau musik ronjong itu adalah implementasi dari musik gamelan Jawa. Ya itu tahun 2000 ya kita sering berjuang saya Pak Dir kalau tapi jangan nanti terjebak kalau sudah terjebak pada satu problematika nanti saya mengurai yang itu kelas Pak D saya kira Pak D kelas D kayak gitu. D orang mau ami ya no ani opo anu kan gitu. Makanya saya tawarkan apapun istilahnya monggo. Nah gitu. Ibunda yang saya hormati dan saya sayangi, saya sanjungi dan selalu saya berikan syafaat. Bun, ini saya hanya ingin pengen tahu dulu dari ibunda ini tantangan itu banyak sekali Bu. Bu Nunti itu saya panggil Bu Nunti ya. Bu Nunti Mariati itu tantangan untuk
terutama keroncong ya, karena wah ini suka nyanyi bukan keroncong sering sekali gitu. Tapi ternyata kalau kita tadi frame kita buka lagi, jauh sampai ke luar negeri, jauh sampai kemana-mana, Bunda ini selalu bawakan keroncong. Keroncong gitu. Dan sampai sebegitunya sudah sorry ya, tanda kutip dicat netizen gitu tahu. Ya, inboxnya itu ngeri itu. Tapi ya tetap malah ini gawe musik satu gitu, yayasan dengan sepenuh hati. Namanya saja sudah musik keroncong bersatu. Itu meleleh harusnya kita. Malu, aku yang bisa bersatu. Ono sing komentar lagi, udah musik satu, mau yang bersatu. Nah ini pun saya pengen cerita seberapa. Ini bukan masalah cinta ataupun senang dalam keroncong, tapi ada sesuatu apa dalam keroncong ini sampai berdarah-darah. Tetap kobarkan. Bahkan saya sampai minder waktu kemarin diundang Ibu dari musik satu itu. Keroncong gospel UNESCO. Kalau Mas Ahmad suruh silent, the record, jangan, kita harus teriakan. Kipinya kok hari itu sampai salah persepsi saya Pak Dewan Kono dan itu dikira wah itu tokoh-tokoh nanti akan membawa keroncong ke UNESCO. Bukan, saya datang ke sana kan hanya itu semua. Saja pun monggo. Jadi mulai dari awal kenapa kok keroncong sampai sebegitu cintanya, dan maaf ya sudah ya pasti ada lika-likunya dan keroncong. Cerita deh Bun, kita dijelaskan. Nah, Mas Amar, terima kasih. Ya ini sebenarnya sebelumnya saya ingin menyapa dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahiyu Rahiyu. Alhamdulillah pada malam hari ini bisa berada di Semarang, kota yang selalu membuat saya tercengang, walaupun jauh dipandang, tapi tetap disayang oleh Semarang. Dan saya nggak labis ya karena kebetulan saya di Semarang. Kenapa saya nekat sampai datang kemarin ke Pemalang? Karena Pemalang juga tadinya saya anggap keroncongnya lagi menggeliat berkembang, ya. Tapi sekarang mungkin lagi tidur dulu sebentar. Ada juga orang ternyata capek untuk mengembangkan keroncong. Kenapa? Memang keroncong itu dibutuhkan, Mas ya, dibutuhkan pengorbanan. Itu yang saya rasakan. Jadi kalau orang, oh Mbak Tuti itu sekarang banyak, sekarang baru ini saya upload ya, status saya menuliskan, saya heran sama orang, saya dibilang katanya beralih profesi, pindah haluan, sudah tidak cinta keroncong lagi, bisa dibilang itu. Saya ini justru memang bukan penyanyi keroncong asli. Saya mencari uang banyak untuk bisa ngopeni keroncong. Justru itu yang saya rasakan. Memang cuma kalau Bapak Ibu melihat dari nama Tuti tersedia, terus Tuti Mariam coba buka keroncong. Tapi kalau Ibu, Bapak melihat saya sedang di mana, itu saya teriak pasti. Ada dua di keroncong keluar apa? Tapi begitu keroncong, ya harus terus. Kenapa? Lagu itu kan kejiwaan. Lagu itu menyampaikan apa yang disampaikan oleh lagu. Ya kalau lagunya lembut ya kita lembut, keroncong itu kan melembutkan. Nah, satu lagi yang ingin saya sampaikan, kenapa saya tertarik keroncong itu sekarang sudah mulai menggeliat, sudah mulai maju, khususnya antara Solo dan baru dua yang saya lihat betul-betul ya. Solo dan Semarang. Dalam 2 bulan ini saya 2 kali ke Semarang. Ada Mas Marco di sana. Saya banyak belajar dari Mas Marco itu udah zaman ke zaman. Dari zaman apa Mas? Dari zaman masih. Dan yang paling sering saya bersama sampai ke istana adalah zaman Pak SBY. Di sini zaman itu Pak Mardianto. Dan di situ saya bisa mengerti kenapa seorang Marco Cokro bisa diminati, bisa digandrungi sama begitu banyak orang. Kenapa? Dia mengeksplor lagu-lagu diiringi musik keroncong, walaupun dia
Beliaunya mengatakan kami bukan guru keroncong, Mbak. Masalahnya satu, kalau cong rock ada congnya dua di depan, mestinya dibalik rock cong. Ya, mungkin orang nggak ribut ya. Rock yang mengusung keroncong, dan karena cong mengusung rock pasti ribut. Roncong malah jadi langsung moncong. Jadi gitu. Tapi saya ingat sekali lagi bahwa kenapa bisa bertahan sekian puluh tahun, itu harusnya kita contoh. Mungkin kalau kita dari keroncong asli gitu ya, cobalah mengambil inti-intinya kenapa seorang congkok bisa tampil. Nah sekarang kita punya satu lagi anak muda yang persis congkok, siapa? Pak Siden. Tadi malam kebetulan saya tampil di Pemalang diiringi oleh Pak Siden. Saya nggak heran mereka begitu sangat luar biasa ya. Pemalang itu bisa membuat Paksi Band itu membuat penonton itu terkesima dengan, padahal mereka membawanya lagu Jawa, ada ternyata lagu Jawa. Ya kebetulan di Jawa ya. Coba dibawa ke Bandung ya, nyanyi Jawa ya harus berubah sedikit dan pakai lagu surga. Nah, Paksi Band itu hanya menamakan dirinya Paksi Band, bukan Paksi Cong. Jadi orang nggak ada yang protes. Coba kalau dia pakai paksi, apa ya, di depannya paksi cong gitu, wah keroncong kok ngono masih gitu. Orkes keroncong Paksi Band. Oh iya. Gitu. Jadi kadang-kadang kita belibet ya Mbak ya, belibet dengan nama. Padahal kalau kita ingin jujur saja bahwa kita butuh hiburan kok. Seutuhnya musik itu intinya adalah menghibur. Bagaimana menghibur audiens, bagaimana menghibur orang-orang yang memang ingin dihibur dengan lagu apa. Lah kalau keroncong terus dari awal sampai akhir itu terus begitu maaf nih, duduknya gini, sambil pegangnya gini, mungkin capek boyo ya, kalau nak ngomong Malang gitu. Tadi sepanjang perjalanan ngomong, Mas coba bikin musik, gak usah keroncong asli, contoh ke Paksi Band. Bukan berarti kita mau mencontoh, tapi ambil hikmah yang ada di situ, gitu. Jadi mungkin kita ganti sambung lagi, kita pindah dulu dong. Oke. Ya, makanya lebih saya kagum apa? Keroncong. Wis lebih dari 100 tahun, orang modern. Anak tuh kayak Ini maaf, ini kita pakai bahasa kepenak bae wong terus-terusan. Pak Wartono waktu itu ada gitu di ruang musiknya. Saya cuma batin saja bertanya, selama 1 abad ini keroncong hidup di Nusantara sejak zaman Londo, Hindia Belanda, zaman Jepang Yojimbe, pasca kolonial atau pasca kemerdekaan juga masih terus hidup, mengalami banyak sekali pergolakan, perdebatan sing asli iki, sing asli ini, sing ora sing di, kemudian pakem itu apa dan seterusnya. Kemudian membuat saya berpikir, lantas apa yang belum gitu ya, apa yang belum dilakukan atau PR apa yang masih bisa kita kerjakan selain urusan-urusan yang mungkin itu tidak terlalu penting untuk kita. Nah, dan 2019 saya terpikir untuk membuat atau menyusun ensiklopedia musik keroncong. Ide itu muncul 2019 akhir. Jadi kebetulan draftnya di sini. Ya silakan. Ini sekitar 6 bulan ini kurang lebih ya kami mengandung hamil naskah ini dan berusaha untuk membaca ulang bagaimana keroncong berkembang di Indonesia. Kami ngumpulin koran-koran zaman Londo di tahun 1915. Pertama kali ada muncul iklan dari Kampung Tugu, iklan instrumen keroncong dijual di sebuah toko di Pasar Baru, namanya tokonya Tio Peko. Itu sudah ada iklan dulu tahun 1915 itu, dan sesudah itu ada sarjana namanya Manusama dari Ambon menuliskan satu deskripsi 3 pengertian tentang keroncong.
keroncong sebagai instrumen, keroncong sebagai melodi, dan keroncong sebagai nyanyian atau lagu. Itu sudah tahun 1919. Nah, tahun 1915 itu juga dimulainya kompetisi keroncong yang pada masa sesudahnya itu disebut bintang radio ya. Dulu kan konkurs itu namanya, istilahnya keroncong konkurs itu sudah dari tahun 1915 di Batavia. Yang dilombakan apa? Yang dilombakan adalah berpantun, tidak sekedar menyanyi, membawakan skill gitu, tidak ya. Berpantun, saling beradu, apa namanya, pantun spontan itu ya, jadi bukan yang direncanakan gitu. Termasuk di Semarang ini juga melahirkan banyak sekali kampion. Dulu istilahnya juara itu kampion Jawa ya. Nah, termasuk meluas sampai ada di Padang, ada di kawasan Jawa Timur, ada di mana-mana konkurs. Yang terakhir kali konkurs diselenggarakan itu tahun 1951. Besok saya akan memamerkan foto di stand salah satu konkurs tahun 1951 bersamaan dengan dimulainya bintang radio tahun yang sama 1951. Nah, pada masa Jepang itu, Mas Amar dan Bapak Ibu sekalian, musik yang lain tidak tepat karena pop apa itu dianggap itu melemahkan jati diri bangsa. Tapi oleh Solo Hosokyoku atau radio Jepang berlokasi di Solo, cikal bakal dari Radio Republik Indonesia. Sebelum Solo Hosokyoku itu ada Solo Radio Fahrenheit yang sudah dirintis oleh Mangkunegoro Ketujuh dan dilanjutkan oleh Maladi dan jadi RRI itu keroncong justru diberi ruang. Jadi silat bintang radio itu sebelum jadi kompetisi itu sebuah buku lagu. Lagu itu judulnya bintang radio, ini ada di ensiklopedia itu tahun 42-43. Nah, waktu itu di Solo memang banyak sekali seniman yang memperjuangkan lagu-lagu keroncong melalui salah satunya lagu Orkes Surakarta, ada almarhum Kang Sidi, kemudian Pak Maladi, ada Samsidi, ya, dan seterusnya. Nah, sesudah itu keroncong terus mengalami apa istilahnya ya, pertumbuhan, mengalami perkembangan yang mengakibatkan seniman makin banyak, kompetisi makin banyak, kemudian keroncong juga makin serius ya, dalam tanda kutip ada pakem-pakemnya gitu. Karena Kosbini itu pernah menulis sekitar tahun 53 mungkin kalau tidak salah di majalah Musika ketika beliau diminta oleh panitia bintang radio untuk membuat lagu yang pada waktu itu dikompetisikan di bintang radio, judulnya Keroncong Pastoral itu dan Keroncong Serenade. Itu kemudian lagu itu menang sebagai lagu pilihan, lagu wajib untuk dilombakan di bintang radio. Nah, kemudian mulai saat itu keroncong seperti punya pakem gitu ya, anggap saja seperti ini kok serius banget gitu keroncong itu. Sementara kok pop kok enggak. Jazz dulu mengalami kayak gitu, main jazz itu harus swing dulu misalnya ya, harus pakem dulu, tapi lama-lama juga enggak seperti biasa. Nah, 64 Brigjen Rudi Peringati mempopulerkan apa yang disebut keroncong beat. Ini generasi sebelum Mas Marco. Dan waktu itu album keroncong beat itu paling produktif. Dia sudah bikin mungkin belasan album yang terdeteksi oleh kami hanya sekitar beberapa dan bisa didengarkan itu sudah mulai membawakan lagu-lagu daerah Nusantara, sudah mulai eksplor. Oh ya, itu seperti keroncong ini mengiringi ya, bukan sebagai seperti Mas Adi bilang tadi itu art music atau musik yang mandiri itu enggak, ini hanya mengiringi saja. Nah, tapi di luar itu keroncong juga berkembang, punya pendukung yang berbeda dengan aliran keroncong beat itu. Jadi ada yang asli atau saja itu, ada yang memang freelance, freestyle. Jadi dia bebas untuk memainkan musik apapun.
Nah itu sebenarnya sampai hari ini terjadi. Saya mengistilahkan seperti Maxi Band itu sebagai roncong beat milenial. Roncong beat milenial. Alat musiknya saya yang roncong. Ya, apa ya dimainkan saya yang roncong. Nah, kemudian lambat laun memang sudah mulai era keterbukaan saat ini ya. Artinya sudah tahun 2000 sekian itu benar kata Mas Adi Ames tadi bahwa kita sekarang eranya sudah bukan persaingan lagi. Wis kaya belut, padu apa kita wis ora penting nek tahun 60 70 itu sing penting. Nek saiki penting guyub kaya ning arep mau karo wawan jagongan ngono kuwi. Bayangke sing ora iso kegayuh ngono ya ora apa-apa penting bayangke sik. Gitu kan. Nah terus kolaborasi itu kan jadi satu nilai penting yang menjadi poin saat ini. Jadi apa yang bisa kita akan lakukan, ya mari kita selalu melengkapi saja. Saya senang nulis, saya senang meneliti, membaca, ya saya nulis. Mas Amar senang menggerakkan ini komunitas apa namanya bisa menginisiasi untuk cara musik kenal dan sebagainya bersama Pak Adi Bakri itu luar biasa dan belum pernah terjadi kan dalam sejarah keroncong. Sinergi kalau ini mau sejahtera, meskipun kata sejahtera itu kan abstrak ya. Kan ngono iki lho, sejahtera butuh bertahap, sabar sih. Lagi lu meja lu lagi dibuka ini kudu langsung sejahtera. Lagi orang minggu wes bengok kayak status dan lain-lain ini wah apalah pemerintah lah apalah itu. Ya mah gusti ini ya kan. Oh ya kurang ngono banget. Ya itulah. Mungkin ya ini tadi bisa tambahkan lagi sedikit lagi ya. Jadi intinya kita masing-masing itu punya berbagai kebutuhan yang bisa kita definisikan sendiri tentang keroncong. Kenapa kita perlu melestarikan, perlu memajukan itu juga kita punya jawaban sendiri. Gak usah ngajak konco-konco, maksudnya motivasi saya untuk keroncong itu ya saya mampu mengabadikan pengetahuannya itu sudah senang saya. Saya bisa nabung itu sudah senang. Mungkin Pak Indro lain, mungkin Mas Amar, Pak Wartono punya motivasi yang lain. Ada yang memang bekerja di keroncong memang itu sebagai sandaran hidup, sebagai kebutuhan hidup, ya itu juga menjadi pilihan masing-masing. Dan semua itu kalau kita sinergikan kan jadi enak ya. Di pemerintah yo mikir, terus ada penulisnya, ada senimannya. Ya udahlah, semua sinergikan sudah. Perlu orang yang dipikir ya selain kita sama-sama bersinergi aja ya. Bersama-sama. Sebenarnya itu luar biasa sekali, tepuk tangan.